Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya di sini, yaitu Rida Hafti dengan NIM 200320147. Jadi mungkin ini adalah video terakhir daripada mata kuliah tugas yang diberikan, yaitu rancangan usaha agribisnis oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Jadi pada video kali ini saya akan merangkum sekaligus dua materi yang telah diberikan pada pertemuan kelima dan keenam. Jadi tidak terasa beberapa pertemuan yang telah kita lalui, sekarang UTS hampir di depan mata. Nah, jadi langsung saja untuk materi yang pertama yang saya ringkas, yaitu tentang perencanaan produksi atau operasi barang dan jasa. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, di sini pengertian daripada perencanaan produksi yaitu serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas ini sendiri dimulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan dipolaks. Selain itu, inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Kemudian tujuan dari produksi. Nah, tujuan dari produksi yang pertama yaitu dapat mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. Kemudian yang kedua dapat meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. Selanjutnya yang ketiga dapat menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Nah, dengan perencanaan yang tepat, maka kualitas produk akan lebih baik. Jika kualitas produk baik, konsumen pun akan merasa puas. Dan biasanya juga akan melakukan repeat order. Bisnis pun makin melesat dan angka penjualan produk akan meningkat. Begitulah harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk tahapan perencanaan produksi sendiri di sini kami sudah merangkum ada 4, yaitu yang pertama ada routing, di mana menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Nah, fungsinya routing ini sendiri yaitu untuk mengatur waktu daripada setiap tahapan serta dapat menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas. Kemudian yang kedua ada scheduling. Ini sangat berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Tujuannya sendiri untuk memastikan bahwa segala proses produksi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sebenarnya ada banyak jenis penjadwalan atau scheduling yang bisa digunakan perusahaan, seperti daily schedule atau juga operation schedule. Kemudian yang ketiga ada dispatching, di mana beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching adalah dapat memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi, kemudian dapat mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir, kemudian yang ketiga dapat mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian next yang keempat ada follow up, di mana Anda perlu mengetahui follow up adalah kekeliruan dari pembuatan produk atau hambatan selama proses produksi. Maka follow up di sini sangat berfungsi untuk mengantisipasi kekeliruan tersebut dan mengelola hambatannya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan produksi. Ada metode pekerjaan, yaitu dapat melihat bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Kemudian ada metode batch, yaitu Anda atau tim manajemen Anda dapat mampu memantau pekerjaan tersebut secara detail. Kemudian ada metode aliran, di mana jenis ini sangat bergantung pada flow sehingga biasanya melibatkan quality control yang cukup detail. Jenis aliran ini sangat cocok ketika memproduksi produk secara individual atau sering juga disebut dengan limited edition. Kemudian jenis dari perencanaan produksi ada metode produksi massal, di mana hal yang perlu disiapkan adalah anggaran bisnis serta mengoptimalkan otomatisasi
dalam sistem perencanaan sehingga mampu menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, poin sesudah jenis-jenis perencanaan produksi tadi yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa bagi bisnis produksi menandakan hasil seperti laba, upah, dan lain-lain. Sedangkan bagi konsumen, produksi dapat menandakan utilitas yaitu berupa kemampuan dari hasil produksi untuk memuaskan keinginan manusia. Dan utilitas sendiri pun di sini berbeda-beda. Ada utilitas waktu, tempat, kepemilikan, dan sampai utilitas bentuk. Kemudian faktor yang mempengaruhi perencanaan proses produksi barang dan jasa. Sangat banyak yang bisa kita dapatkan faktor yang dapat mempengaruhinya. Dimulai dari yang pertama, manfaat produk bagi konsumen bagaimana, kemudian permintaan terhadap produk apa, keuntungan dari penjualan produk seberapa, kemudian fasilitas operasi proses produk itu bagaimana, kemudian kekuatan pesaing seperti apa, kemampuan distribusi, pengembangan produk pada masa yang akan datang, dapatkah bertahankah, sejauh mana dia bisa memberikan keuntungankah. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan proses produksi barang maupun jasa. Kemudian, seorang wirausahawan itu juga di dalam menetapkan proses produksi perlu mengetahui keterangan-keterangan sebagai berikut, yaitu ada siapa saja yang akan membeli produk, berapa banyak produk yang akan dibeli, di mana dilakukan pembelian produk tersebut, dan apa yang menjadi tujuan dari pembelian produk tersebut. Nah, sedangkan untuk strategi pemasaran produksi barang dan jasa juga ada beberapa macam, yaitu ada memprediksi permintaan konsumen di angka berapa, naik turun rendahnya. Kemudian menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik, sehingga antara output dengan input yang dikorbankan bisa sesuai dan normal pada garis normalnya. Selanjutnya, perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan, jangan sampai produksi menurun sedangkan jumlah karyawan yang harus dibayar meningkat. Kemudian dapat mengatur waktu dan tahapan, dan mengidentifikasi atau mengantisipasi dari berbagai masalah yang kemungkinan dapat terjadi. Nah, itulah materi yang pertama yang sudah kita rangkum. Kemudian next, langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Nah, jadi, rencana pemasaran itu adalah merupakan salah satu bentuk proses manajemen perusahaan, baik untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan. Ada juga beberapa tokoh. Nah, jadi di sini terdapat juga beberapa tokoh yang menerangkan mengenai konsep rencana pemasaran, seperti bisa kita lihat menurut pendapat Korosky dan Sussman, dan juga Malcolm McDonald. Selanjutnya, tujuan dari rencana pemasaran produk itu sendiri, yaitu rencana pemasaran ini seperti sebuah peta jalan yang akan dapat memberikan petunjuk atau arah agar tercapainya tujuan daripada perusahaan ini. Kemudian, tujuan rencana pemasaran itu diantaranya ada beberapa macam, ada sumber informasi, kemudian dapat menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, kemudian dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian ada beberapa poin-poin elemen penting pendukung rencana pemasaran, di mana terdapat 6 elemen yang penting terhadap pendukung rencana pemasaran. Yang pertama ada produk. Seperti yang sudah kita ketahui, produk ini dapat mendukung suksesnya rencana pemasaran jika produk yang akan diberikan itu memang produk yang terjamin kualitasnya. Kemudian yang kedua ada konsumen. Nah, sebelum merencanakan pemasaran produk, ada baiknya produsen perlu memikirkan dua pertanyaan ini. Apa sajakah itu? Yaitu apakah produk yang akan dipasarkan itu berguna untuk orang yang membelinya? Yang kedua, bagaimanakah produk yang akan dipasarkan itu dapat membuat hidup orang yang membelinya jadi lebih baik? Nah,
Jadi, jika produsen sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka setidaknya akan dapat mempermudah produsen untuk menentukan pesan yang tepat ketika mengkampanyekan produk yang akan dipasarkannya tersebut. Selain itu, cara yang bisa produsen lakukan agar dapat memberikan perhatian kepada konsumen adalah memahami karakteristik, sifat, perilaku dari konsumen. Diperlukan riset khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konsumen yang menjadi target pasar dari produk tersebut. Di antaranya seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, profesi, hingga hobi daripada si konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga ada pesan. Memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen bisa lebih mudah merasa terhubung dengan produk tersebut. Nah, salah satu contohnya melalui artikel yang diposting di blog yang memiliki fitur SEO, di mana sehingga berbagai artikel tentang produk tersebut bisa lebih mudah ditemukan oleh calon konsumen lewat internet. Selanjutnya yang keempat ada tim pemasaran, di mana kerjasama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran metode, dan juga pengembangannya. Kemudian yang kelima ada promosi, dan selanjutnya yang keenam ada analisis. Kemudian terdapat 3 langkah awal dalam merancang rencana pemasaran produk, di mana yang pertama ada segmentasi pasar, yang merupakan gambaran umum dari target yang produsen ingin fokuskan agar tertarik untuk membeli produk produsen, di mana contohnya seperti ini. Ketika fashion wanita ada yang dibedakan berdasarkan usia, mulai dari fashion wanita umur 19 sampai 20, umur 21 hingga 30, umur 31 hingga 30, hingga yang lebih daripada usia 40 tahun. Kemudian yang kedua ada targeting, dan selanjutnya yang ketiga ada positioning. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit poin daripada cara untuk menyusun rencana pemasaran produk, di mana yang pertama kita harus membuat laporan, kemudian menentukan pangsa pasar, kemudian yang ketiga menentukan target pemasaran menggunakan konsep SMART, yaitu spesifik, measurable, terukur, attainable, yaitu dapat dicapai, kemudian realistis, dan timely, dibatasi oleh waktu. Kemudian yang keempat, cara menyusun rencana pemasaran produk, yaitu menentukan strategi pemasaran, yaitu bisa dilakukan dengan mengundang konsumen ke bazar ataupun dapat memasang iklan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu membuat anggaran, dan yang terakhir yaitu membuat rencana evaluasi selama setahun. Tentunya tujuan ini yaitu agar Anda bisa melihat target yang sudah berhasil dicapai, kemudian dapat menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilanjutkan, dipertahankan, dan bila perlu ditingkatkan, serta menentukan perubahan apa yang diperlukan. Mungkin segitulah pemaparan singkat daripada 2 materi yang telah kami pelajari, di mana materi yang pertama itu membahas tentang perencanaan bisnis. Materi yang pertama itu membahas tentang perencanaan produksi atau operasi barang dan jasa. Kemudian yang kedua yang baru saja selesai kita jelaskan yaitu tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Mungkin ini merupakan video terakhir saya daripada mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Jadi bila mana ada kesalahan baik kata, sifat, tingkah laku, dan segala macam, mohon dimaafkan, dan terima kasih juga atas segala perhatian dari para audiens. Saya pamit undur diri. Salam pertanian agribisnis jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.